Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin Masjid Al-Ghaffar rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di kesempatan pagi yang cerah ini kembali bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sebagaimana dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan dan jalan itu dia mencari ilmu agama Islam, maka Allah akan mudahkan dia dengan sebab dia berjalan di jalan tersebut, jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap bahwa duduknya kita di majelis ilmu ini, kita keluar di jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat juga bahwa ketika kita mempelajari ilmu agama Islam, ini adalah kita mengambil warisan yang terbesar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wa dirhama. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan uang dirham maupun uang dinar maupun uang dirham, uang emas maupun uang perak. Walakinnahum warrathul ilma, akan tetapi mereka para nabi dan rasulnya Allah hanyalah mewariskan ilmu agama Islam. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu warisan para nabi, yaitu al-ilmu syar'i, ilmu agama Islam. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad adalah ilmu kitabullah, ilmu kitabillahi wa ilmu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena warisan yang diwariskan oleh Rasulullah hanya ada dua itu. Maka berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Dan siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersesat. Ya, Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua perkara, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran, wa sunnata nabihi, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu diketahui bahwa duduknya kita di majelis ilmu ini sedang menjalankan ibadah yang wajib, sebab menuntut ilmu hukumnya wajib. Berarti kita akan mendapatkan pahala dari amal yang wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, sebagaimana dalam hadis yang hasan, mencari ilmu kewajiban atas setiap muslim. Dan kitab yang kita kaji lama kita libur karena ya kurang lebih bulan Juli tahun lalu saya sakit sampai tidak bisa
lagi mengisi di Singosari Al-Ghaffar ini. Ini jalan apa namanya? Saya lupa. Jalan Raya Singosari nomor 86 ya. 86 Singosari. Singosari itu berarti kecamatan. Ya, Kabupaten Malang, insyaallah. Kitab yang kita kaji bersama adalah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim. Peringatan bagi seorang yang mendengar ilmu dan berbicara ilmu, berarti guru ilmu. Fi adabil alimi wal muta'allim, yang membahas tentang adab bagi orang yang berilmu dan orang yang sedang belajar ilmu. Ta'lif al-imam yang disusun oleh al-imam Badruddin Ibnu Jamaah. Jadi beliau adalah Imam Badruddin Ibnu Jamaah, nama lengkapnya beliau adalah Badruddin Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah, gelarnya Badruddin Muhammad Ibnu Ibrahim Ibn Sa'dillah Ibn Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i Al-Mutawaffa sanata, yang meninggal pada tahun ya sanata 33 wa 700 Hijriah, tahun 733 Hijriah. Taib, seingat saya kita selesai di pasal yang ketiga, pembahasan poin yang kelima. Jadi pasal yang ketiga, pembahasan poin yang kelima, jamaah sekalian rahmatullah ta'ala. Beliau mengatakan, sekarang masuk pembahasan poin yang keenam. Sekarang keenam sekarang. As-sadisu, dan pasalnya membahas tentang adab-adab. Adab itu etika-etika. Ketika mempelajari pelajaran-pelajaran dan ketika membaca buku di sebuah halaqah, maksudnya halaqah ilmu, ada etika-etikanya ketika kita mempelajari pelajaran. As-sadisu, yang keenam, etika yang keenam adalah an yalzama halqata syaikhihi, hendaknya seorang itu melazimi, rutin menghadiri halqata syaikhihi, halaqah ilmu dari gurunya. Jadi kalau kita ingin diberi oleh Allah Ta'ala ilmu agama, bisa memahami dengan baik, hendaknya melazimi, rutin menghadiri halqata syaikhihi, halaqah dari gurunya, fitadrisi wal iqra, baik ketika gurunya mengajar maupun membacakan kitab. Jadi walaupun ya, guru kita masih muda, mungkin guru kita umurnya jauh dengan kita, tetapi ketika kita melazimi, merutinkan untuk hadir di majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan banyak ilmu dan keberkahan daripada ilmu. Bahkan, dan panjenengan kalau pergi ke banyak negara, khususnya di Saudi Arabia, di negeri Yaman, di negeri Mesir, itu banyak di sana ya, yang hadir di majelis ilmu bukan hanya penuntut ilmu biasa, tapi masyayikh, syekh-syekh besar. Seperti misalnya di Masjid An-Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah atau An-Nabawiyah, di sana kadang-kadang guru kami Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin itu dihadiri pelajarannya oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Ar-Rajihi. Padahal Syekh Ar-Rajihi ketika saya di sana usianya sudah lebih 80 tahun. Syekh Al-Utsaimin baru 50 tahun lebih, belum ada 60. Tapi hadir di majelis ulama-ulama yang muda. Karena ilmu itu ya bukan monopoli anak muda. Tapi ilmu itu diwajibkan untuk dipelajari oleh setiap dari kita, baik yang muda maupun yang sudah tua. Dan nanti akan bisa dirasakan ya faedah dari menuntut ilmu itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa jami'a majalisihi, hendaknya dia berupaya melazimi, hadir mengikuti pelajaran di seluruh majelis-majelis gurunya. Idza amkan, apabila memungkinkan. Jadi misalnya begini para jemaah yang rahmati Allah taala, di sini ada majelisnya Ustadz Fulan misalnya, Ustadz siapa? Misalnya Ustadz Abdullah Sanusi
SPD misalnya hafizahullah taala atau ustadz siapa yang di sini, panjenengan melazimi majelisnya beliau itu dianjurkan dalam menuntut ilmu. Nanti kalau bisa beliau membuka majelis di masjid yang lain juga ikut seperti itu. Jadi kalau bisa di sini dilazimi, kita rutin menghadiri majelisnya. Kalau misalnya bisa lagi Allah memberikan kesempatan kita waktu luang, kita ikut bermajelis di masjid yang lainnya. Dan ini termasuk hal yang baik. Fa innahu la yaziduhu, karena sungguhnya tidaklah hal itu menambah bagi seorang yang menghadiri majelis gurunya illa khairan, kecuali akan menambahkan untuknya kebaikan. Menambahkan untuknya apa? Kebaikan-kebaikan. Jadi begini para jemaah, misalkan para bapak dan ibu mempelajari tentang sholat, misalnya kitabus sholat dengan guru kita, ya. Lalu guru-guru kita membacakan dalil-dalilnya, penjelasan para ulama tentang sholat, kesimpulannya, ya, hikmah-hikmahnya, keutamaan-keutamaannya, dalil disyariatkannya, maka akan menambahkan kebaikan. Yang dulunya kita mungkin belum 5 waktu ke masjid, atau mungkin kita agak bermalas-malasan menghadiri sholat berjamaah, dengan kita mengkaji ilmu itu akan ditambahkan untuk kita kebaikannya. Bisa dirasakan itu. Makanya biasanya orang yang futur, orang yang lemah semangat itu biasanya ditandai dengan mulai dia ya mengurangi majelis ilmunya. Yang dulunya dia rajin, kemudian agak berkurang hadir di majelis ilmu. Walhasil apa? Walhasil kemudian dia jarang beribadah karena kebaikan-kebaikan itu hilang dari dirinya. Wa tahsilan, dan akan menambah untuknya perolehannya terhadap ilmu. Jadi dia akan semakin paham ilmu. Dan ilmu itu para jemaah jika diulang-ulang itu ada faedah-faedah yang mungkin terluputkan dari kita saat kita mempelajari pertama kali. Itu contohnya apa? Ilmu nahwu. Sampai-sampai ada seorang syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, guru dari Ustadz Abdullah Amin, ya. Gurunya Ustadz Abdullah Amin. Gurunya Ustadz ya, Abu Qatadah hafizahullah taala, gurunya Al-Ustadz Dzulqarnain Muhammad Sunusi, dan ustadz-ustadz kita, ya. Itu sampai belajar satu kitab, dan itu kitab penjelasan dalam ilmu nahwu, yaitu kitab At-Tuhfah As-Saniyah, merupakan syarah kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Itu sampai 8 kali. Saya dapat cerita ini dari beberapa ustadz yang pernah di Yaman. 8 kali mempelajari satu kitab syarah dari kitab ringkas dalam ilmu nahwu, kitab tertua, yaitu kitab yang judulnya Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah atau Al-Ajurrumiyah. Kenapa? Karena ketika kita belajar pertama kali pasti pahamnya tidak seperti kalau kita mengulang kembali. Jadi misalnya Bapak Ibu, ya, di sini dikaji kitab misalkan, ya, Al-Usulul Tsalatsah, 3 landasan pokok yang wajib dipelajari oleh Ustadz misalnya Fulan, Ustadz A. Lalu berapa tahun kemudian banyak jamaah baru, banyak anak-anak muda minta lagi dikaji Al-Usulul Tsalatsah, dikaji oleh Ustadz B. Hadir aja Pak. Nanti akan didapatkan faedah-faedah yang belum kita dapatkan di masa lalu kita, atau faedah-faedah yang kita lupa darinya atau belum kita amalkan. Dan itu banyak ketika kita menuntut ilmu. Wa adaban, dan akan menambah kita adab. Orang semakin banyak belajar, insya Allah etika dan kesopanannya semakin bagus. Orang yang semakin banyak belajar, semakin dia beretika. Jadi saya ambil contoh, ya, saya ambil contoh. Ketika misalkan, ya, Syekh, ya, Abdul Razak, gitu, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad itu datang ke Indonesia, itu para asatidz kita yang lebih tua usianya daripada Syekh Abdul Razak itu berebut untuk mengambilkan sandal atau sepatunya Syekh Abdul Razak, menunjukkan bahwa orang yang semakin banyak ilmunya akan bertambah adab dan kesopanannya kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, kepada tetangganya, akan semakin bagus kalau kita semakin banyak ilmunya. Wa tafdilan, dan akan menambah keutamaan pada diri orang itu. Jadi orang itu semakin berilmu, semakin apa? Diangkat keutamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama. Jadi orang berilmu itu tanpa harus dia meminta orang lain memuliakan dia atau menghormati dia, dengan serta-merta orang akan memuliakan orang-orang yang berilmu para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala.
kama qala Aliyun, sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi hadithihi al-mutaqaddim, sebagaimana dalam hadisnya Ali, ya atharnya Ali yang sudah berlalu kita pelajari, di mana Ali mengatakan, ini ucapan yang indah sekali para jamaah, bisa dibuat status ya, wala tasba'u, dan kamu tidak akan merasa kenyang, kata Ali, wala tasba'u, kamu tidak akan merasa kenyang, min tuli suhbatihi, dari lamanya kamu menemani gurumu. Seorang tidak akan kenyang ketika dia lama menemani gurunya. Seperti itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Imam Muslim lama menemani gurunya, yaitu siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Kita ambil contoh lagi ya. Misalnya di zaman ini Syekh ya Al-Muhaddits Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Athari Al-Halabi rahimahullahu taala sudah meninggal. Syekh Ali muridnya Syekh Albani itu belajar dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Muhaddits selama 25 tahun. Satu guru itu, belum guru yang lain. 25 tahun bermajelis dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Akhirnya menjadi ahli hadis juga. Kenapa? Karena bermajelis dengan orang yang berilmu. Syekh Salim bin Id Al-Hilali juga salah satu murid dari Syekh Al-Albani. Syekh Ali dan Syekh Salim itu asalnya dari Palestina, jadi keturunan Palestina. Tapi kemudian tinggal di, kalau Syekh Ali kemudian tinggal di Halab. Halab itu Aleppo di Suriah sana. Ya, kemudian pindah di Yordania karena mengikuti gurunya yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Berapa tahun? Tahu tidak? 26 tahun dengan satu guru. 26 tahun. Saya yakin di antara panjenengan ada yang dengan satu guru sudah bertahun-tahun belajar ya, duduk di majelisnya. Dan setiap kali kita hadir bertambah keilmuan kita, bertambah adab etika kita, bertambah ya, kebaikan kita, bertambah keutamaan kita. Berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innama, kemudian fa innama huwa kal nakhlati, karena sungguhnya ya, guru itu seperti seekor lebah ya. Guru itu seperti seekor lebah. Tantadhiru, kamu akan menunggu-nunggu ya. Kamu akan menunggu-nunggu ya. Mata tasqutu alaika minha syai', atau guru itu seperti sebatang pohon kurma. Tantadhiru, yang kamu menunggu-nunggu, mata kapan yasqutu akan jatuh alaika untuk dirimu minha dari pohon tersebut syai'un sesuatu. Kalau ada pohon yang buahnya sudah ranum atau masak, kita menunggu apa? Buah itu jatuh, atau kita menunggu masak kemudian kita panjat, kita ambil. Demikianlah guru. Jadi ketika seorang itu ya berguru dengan seorang guru, pasti dia akan mendapatkan tetesan-tetesan apa? Ilmu. Baik ya, dia sengaja mendapatkannya maupun tidak sengaja. Misalkan para jamaah, kita bertemu dengan seorang guru ya di jalan atau di pasar, itu kadang-kadang dapat faedah ilmu ketika kita berjumpa. Jadi tetesan ilmu itu akan didapatkan sebagaimana sebatang pohon kurma yang menghasilkan buahnya, atau seekor lebah yang menghasilkan madunya ya. Makanya seperti itu ya. Coba orang punya ternak lebah, pasti dia akan mendapatkan apa? Hasil madunya. Seorang punya pohon kurma akan mendapatkan hasil apa? Buahnya. Demikian juga ketika dia menemani gurunya, apalagi menemani dalam waktu yang lama. Saya pernah melihat postingan siaran langsung di sini, ya Pak Abu Aska memposting siaran langsung. Kalau tidak salah Ustadz Abdul Hamid ngisi di sini ya, hafizallahu taala. Tahu ya? Sebelum ke Saudi Arabia saya belajar dengan beliau 7 tahun lamanya. Jadi 7 tahun ya, saya mondok belajar dengan beliau, padahal usia kami terpaut 1 tahun. Beliau sekarang 51, saya 50 tahun. Tapi saya sempat belajar dengan beliau kurang lebih 7 tahun, baru kemudian kita belajar di Makkah Al-Mukarramah. Jadi belajar dengan guru semakin lama itu semakin apa? Masya Allah, banyak yang kita dapatkan kebaikan-kebaikan darinya. Jadi seperti itu para jemaah. Makanya kalau kita melihat ulama-ulama terdahulu itu belajarnya lama-lama, 20 tahun dengan gurunya, ada yang sampai 40 tahun belajar dengan gurunya. Seperti misalnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, itu setelah belajar 20 tahun dengan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas,
Syekh Ar-Rajihi, ya, itu ketika saya belajar dengan beliau kurang lebih ya belasan tahun yang lalu, itu 11 tahun yang lalu saya belajar dengan beliau. Beliau itu usianya sudah 82 tahun. 82 tahun, waktu itu saya masih usia 39 tahun. Beliau sudah 82 tahun waktu itu, kurang lebih. Sudah sepuh sekali. Nah, beliau itu dulu belajar dengan gurunya itu Syekh bin Baz, itu 20 tahun, dengan satu guru loh, belum guru yang lain loh ini. Saya bicarakan satu guru. Setelah 20 tahun, mungkin Syekh bin Baz merasa ini murid saya sudah cukup ilmu, disuruh mengajar oleh gurunya. Awal jawab Syekh Ar-Rajihi, saya tulis di buku yang saya tulis ya, 88 Mutiara Faidah, kalau panjenengan pengen baca, di situ tulis sejarahnya. Ketika beliau 20 tahun belajar, sudah 20 tahun belajar, Syekh bin Baz mengatakan, wahai muridku, wahai Syekh Ar-Rajihi, sekarang kamu harus mulai mengajar. Apa jawab muridnya? Saya tidak mau mengajar selama Syekh bin Baz masih hidup. Jadi tidak mau mengajar selama Syekh bin Baz masih hidup. Antara taat kepada guru dan bagaimana ta'zimnya kepada gurunya. Tapi ilmunya berkah dan umurnya berkah, diberi umur panjang ternyata oleh Allah Ta'ala. Orang lain 80 sudah pada meninggal, beliau masih mengajar. Lah padahal bayangkan ngajarnya 82, sekarang umurnya berapa? Sudah 90 tahun lebih, bayangkan. Nah, coba. Jadi seperti itu. Jadi beliau tidak berkenan mengajar selama gurunya masih hidup, karena satu kota, beliau tinggal di Riyadh, Syekh bin Baz juga di Riyadh. Jadi tidak enak, segan ada gurunya yang mengajar. Taib. Wa yastahidu ala muwadhabatihi, dan hendaknya seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh, bersemangat ala muwadhabatihi, untuk seorang penuntut ilmu itu rutin fi khidmatihi, di dalam melayani gurunya, wal musara'ati ilaiha, dan bersegera ketika melayani gurunya. Jadi di antara adab yang baik yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, hendaknya penuntut ilmu itu mendawamkan, merutinkan di dalam berkhidmah kepada gurunya dan di dalam bersegera untuk melayani gurunya. Jadi kalau selama saya di Saudi itu ya, Syekh keluar dari masjid itu sandal itu, santri itu, kita penuntut ilmu begini di masjid itu langsung berlomba-lomba mencapai sandalnya Syekh dulu untuk ditatakan ya, ditatakan dulu. Karena kadang-kadang sandal Syekh itu diinjak-injak oleh jamaahnya kan gitu. Jadi dicarikan sandalnya itu, ditatakan. Dan itu kebiasaan penuntut ilmu di Saudi. Suatu hari ketika Syekh bin Baz masih hidup, saya tidak ingat apakah itu kejadiannya di Riyadh atau di Al-Madinah, Syekh bin Baz keluar dari masjid. Beliau kan buta ya, buta, tapi beliau hafal dengan sandalnya. Jadi sandal itu kan dihafal dari misalnya bentuknya ya, dan seterusnya, hiasannya. Maka beliau memakai sandalnya. Dan ada salah satu murid yang ingin menguji Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang buta. Diambillah sandal kirinya Syekh bin Baz, dipasangkan di kaki kanannya. Waktu itu, dipasangkan di kaki kiri. Sandal kiri mau dipasangkan di kaki kiri, kan pasti ya. Tapi sunnahnya memulai memakai sandal itu kaki kanan. Sudah paham ya sampai di sini? Maka diletakkan di kaki kiri. Oleh Syekh bin Baz dilepaskan, nggak mau. Diletakkan lagi kaki kiri, tidak mau. Yang ketiga akhirnya sandal itu diinjak oleh Syekh bin Baz. Kakinya kanan mencari-cari sandal. Subhanallah. Karena ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW sampai tidak mau memakai sandal yang sebelah kiri lebih dahulu. Pertama larangan ya. Kalau kita sunnahnya kan mendahulukan yang kanan. Kalau melepas yang kiri, ya ta? Karena mau memakai maka dicari sandal yang kanan. Kemudian larangan memakai sandal hanya satu. Harus satu pasang, tidak boleh satu biji, satu belah sandal. Jadi kalau sandal kita hilang, tidak boleh kita hanya pakai satu dan pulang. Tidak boleh dalam Islam. Kalau hilang, misalnya di masjid, biarkan aja yang satu di masjid, siapa tahu nanti ketemu bisa dipakai lagi. Jadi jangan buru-buru dibuang tempat sampah, Pak. Letakkan aja di tempat itu. Siapa tahu ya ketemu nanti bisa dipakai lagi. Jadi tidak boleh pulang memakai sandal hanya satu.
tidak boleh. Harus satu pasang kanan kiri. Ini pelajaran-pelajaran dari agama kita para jemaah. Dan kalau kita melazimi seorang syekh, masya Allah. Suatu hari kami di kota Al-Hufuf, ya. Hufuf itu sebuah kota besar di provinsi Al-Aqsa, kerajaan Saudi Arabia. Tapi kayak kita di Jawa Timur, jadi wilayah timur Saudi. Di sana namanya Al-Mantiqah Asy-Syarqiyah. Jadi wilayah atau daerah timur. Kotanya namanya apa? Al-Hufuf. Provinsinya apa namanya? Al-Ahsa atau Al-Hasa. Di situ saya belajar dengan Profesor Doktor, ya, Abdurrahim Ibn Ibrahim, ya, Ibn Ibrahim Al-Hashimi, Al-Hashim, As-Sayyid Al-Hashim. Syekh ini adalah guru besar dan sekaligus dosen dalam ilmu fikih, dan beliau adalah anggota Dewan Fikih Arab Saudi. Beliau ini sudah pakai tongkat karena sudah sepuh, ya. Pakai tongkat lah kalau berjalan, ya. Maka setiap kali Syekh berdiri dari majelisnya langsung tongkat itu sudah ada yang membawakan. Kemudian setelah berjalan ke luar ditemani sampai luar, ada yang membukakan pintunya, masya Allah. Dan itu tidak berlebihan, itu adalah bagian dari khidmah seorang murid atau murid-murid kepada guru-gurunya. Bapak Ibu punya orang tua yang masih hidup? Kalau orang tua misalnya kita ajak naik mobil, kita jangan dibiarkan naik sendiri. Kita bukakan pintunya, kita persilahkan masuk, kita jaga jangan sampai jatuh dari mobil. Setelah itu kita tutupkan pintunya, baru kita menuju ke pintu sopir, ya, untuk kita nyopir. Biasakan begitu, Pak. Adab, ya. Dahulu Rasulullah SAW, ini Nabi kita yang memberi contoh langsung. Jadi saya bukan ngarang ini, Nabi SAW memberi contoh langsung. Ketika ibunda Aisyah atau istri yang lain mau naik onta, kan wanita itu tidak bisa loncat, Pak, ya. Onta itu tinggi, Pak. Jadi lebih tinggi daripada kuda. Jadi punggungnya onta itu. Maka Rasulullah SAW, ya, beliau menempatkan pahanya untuk diinjak oleh istrinya supaya bisa naik ke. Jadi beliau berkhidmah kepada istrinya. Kira-kira siapa yang lebih kita dahulukan, kita khidmai, kita melayaninya, ibu atau istri? Ibu, bukan istri, Pak, ya. Ibu. Jadi ibu kita, orang tua kita, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, guru itu harus lebih didahulukan dibandingkan orang tua. Jadi guru itu harus lebih didahulukan dibandingkan apa? Orang tua. Baik, kemudian beliau mengatakan, fa inna dzalika, karena sungguhnya hal tersebut yuksibuhu akan membantunya syarafan untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi seorang yang melayani gurunya akan mulia. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melayani guru kita akan menjadi seolah orang-orang yang mulia. Dulu di zaman kami masih di pondok pesantren, ya, pondok-pondok tradisional itu, kalau kiai itu keluar dari rumah, kita sambut, assalamualaikum, kita bawakan kitabnya, nah, kita temani di belakang sampai beliau menuju ke masjid ngajar. Nanti kita tatakan mejanya, kita siapkan apa perangkatnya untuk mengajar, papan tulisnya, kita cari kapurnya. Zaman dulu papan tulis yang hitam itu, ya, sama kapur dan seterusnya, masya Allah. Demikian dulu santri-santri zaman dahulu, Pak. Kalau santri-santri zaman sekarang, gurunya sudah datang, muridnya masih belum datang. Alhamdulillah, alhamdulillah masih belajar, Pak, walaupun terlambat. Santri-santri zaman now. Kalau dahulu itu murid sudah datang sebelum apa? Guru zaman dahulu melayani gurunya, masya Allah, tabarakallah. Jadi seperti itu. Dan seorang ketika melayani gurunya, bersegera dalam melayani gurunya, hal itu akan membantu dia untuk bisa meraih kemuliaan, watabjilan, dan kebesaran. Dan seperti itu memang. Lihat, ya, ulama-ulama besar itu ketika dilayani oleh muridnya menjadi ulama besar juga. Dan seperti itu. Imam Muslim itu sampai demikian, ya. Kalau mungkin di zaman ini Imam Muslim ada di zaman ini, panjenengan katakan ini berlebihan kepada guru. Imam Muslim sampai mengatakan, wahai guru, ini yang dimaksud Imam Bukhari, kalau engkau perintahkan aku untuk mencuci kakimu, akan aku cuci kakimu. Bayangkan. Kalau engkau perintahkan aku untuk mencium kakimu, aku cium kakimu. Bukan bersujud, tapi cium kakinya. Kakinya diambil, cium gitu. Sampai seperti itu. Wahai Ustadzul Asatidah, wahai gurunya para guru. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari itu di zamannya adalah Amirul Mukminin fil hadis.
pimpinan orang-orang beriman dalam ilmu hadis. Tidak ada yang mengungguli di zamannya lah ya. Di zamannya Imam Al-Bukhari itu tidak ada yang mengungguli beliau dalam ilmu hadis. Imam Bukhari itu kalau tidak salah beliau dilahirkan tahun 196 Hijriah kalau tidak salah. 196 Hijriah. Di zaman itu, bayangkan. Itu tidak ada satu ulama pun yang bisa mengungguli Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari ini pernah diragukan oleh ulama-ulama ahlul hadis ya tentang hafalan dan kedalaman ilmunya. Maka beliau diuji. Kalau kita bahasa kita dites ilmunya. Maka ada 10 orang ulama besar ahlul hadis. Masing-masing membawa 10 hadis, membawakan 10 hadis. Jadi ulama 10 orang masing-masing membawakan 10 hadis. Berarti total ada berapa? 100 hadis. Kalau 100 hadis ini dibaca biasa, Imam Bukhari pasti bisa dan ulama yang lain juga bisa. Tapi hadis ini yang satu orang pakai 10 hadis itu sanad dan matannya dibolak-balik. Jadi sanadnya ini dipakaikan ke matan sini. Matan sini diberi sanad itu, dibolak-balik 10. Jadi yang diacak-acak itu ada 100 hadis total. Kalau perhatikan ini, kalau hanya mengatakan hadis ini tadi diacak dengan hadis ini mudah, tapi beliau bisa mengatakan hadis yang pertama tadi yang dibacakan sanadnya ada di hadis ke-9. Itu kalau bukan orang yang otaknya encer, Pak, tidak bisa. Itu. Jadi Imam Bukhari itu hafal hadis di dalam kepala, tidak seperti kita di luar kepala. Bahasa saya agak aneh ya. Hafal hadis di dalam kepala. Kalau sekarang hafal hadis di luar kepala. Sebab kalau kitabnya hilang ilmunya. Jenengan kalau saya tadi nggak bawa kitab, Pak, jenengan juga tidak ada bawa kitab, prai, Pak, nggak usah belajar, prai yang ngobrol-ngobrol aja ilmunya, karena ilmunya di kitab, Pak. Ya, tapi masih mending. Banyak sekarang dai tidak bisa baca kitab, lebih parah lagi. Sudah ilmunya di luar kepala, tidak bisa baca lagi kitabnya. Ya itu. Naudzubillahi min dzalik. Maka lihat, kita kalau melihat ulama-ulama dahulu kita sangat jauh, ya, sangat jauh sekali dari mereka. Imam Muslim itu, para bapak dan ibu, dia punya sanad lain dari guru yang lain dengan isi redaksi hadis yang sama. Saya kasih tahu. Kalau panjenengan pernah belajar Sahih Muslim, jadi Imam Muslim itu, ya, misalnya redaksi satu hadis ya. Dia ini punya sanad yang lain. Jadi isi hadis namanya matan, redaksi itu, dia punya sanad lain, jalur periwayatan lain, bukan dari Imam Bukhari. Punya Imam Muslim itu. Dan beliau itu sepantaran dengan Imam Bukhari, sepantaran, walaupun sepuh Imam Bukhari. Tetapi beliau tidak bisa meninggalkan gurunya. Kenapa? Karena sanadnya Imam Bukhari itu ahli, sanad yang tinggi, bukan sanad yang nazil, sanad yang turun. Jadi sanadnya tinggi. Jadi antara Imam Bukhari dengan Rasulullah itu sedikit perawi. Kalau sedikit perawi semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Itu yang dicari orang itu. Itu yang dicari orang yang tidak bisa ditinggalkan oleh sama Imam Muslim rahimahullah taala. Maka di situ para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya mohon maaf, panjenengan belajar dengan guru lulusan Yaman. Sedangkan di Singosari ini belum ada yang lulusan Yaman. Maka kehormatan bagi panjenengan. Paling tidak panjenengan akan bisa mendapatkan ilmu dari ulama-ulama ya Yaman yang dibawa oleh muridnya yang ada di Indonesia. Panjenengan belajar dengan guru lulusan Madinah, maka panjenengan akan belajar dari ilmunya ulama-ulama Madinah yang dibawa oleh muridnya sampai ke Indonesia. Panjenengan belajar dengan guru lulusan Makkah Al-Mukarramah, maka panjenengan akan belajar dengan ulama-ulama Makkah yang ilmunya dibawa oleh guru panjenengan. Seperti itu. Jadi keutamaannya banyak sekali seorang ketika dia memuliakan gurunya. Kita lanjutkan. Wala yaktasiru, dan tidaklah seorang penuntut ilmu mencukupkan diri fil halqati, dalam satu halqah ilmu, ala sama'i darsihi, untuk mendengar pelajarannya faqat saja. Jangan mencukupkan diri dari salah satu halaqah. Misalnya Bapak-bapak, jangan hanya belajar di jam ini saja, cari pelajaran di hari yang lain, di jam yang lain, walaupun kitab yang dikaji sama.
Walaupun kitab yang dikasih sama. Nanti bisa dirasakan. Imam Al-Bukhari itu tahu tidak gurunya? Kalau tidak salah ingat saya 128 orang guru. Mohon maaf, 1028 orang guru. 1000 lebih guru. Imam Al-Bukhari. Kenapa beliau memperbanyak guru? Karena dengan banyak mendengar dari guru, dia akan semakin paham para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicoba kok para jamaah, bisa dicoba. Ada yang belajar bahasa Arab sekarang, Bapak-bapak? Bukan santri loh saya tanya, Bapak-bapak belajar bahasa Arab ada? Belajar bahasa Arab, di mana Pak belajarnya? Online. Ya, selain online ada lagi di majelis yang lain? Ada? Tidak, nggak apa-apa. 1 guru atau 2 guru di online itu? 2 guru. Nanti akan bisa dirasakan. Kalau hanya belajar dengan 1 guru dengan 2 guru, apalagi 3 guru, apalagi 4 guru, ilmunya akan semakin apa? Luas dan banyak. Seperti itu. Jadi Bapak-bapak misalnya siapa yang belajar kitab yang membahas tentang akidah, siapa Pak? Akidah. Kalau ini kan ada pada menuntut ilmu ya, akidah. Siapa yang belajar kitab tentang akidah Pak? Ada di sini? Belajar tentang akidah. Di sini pelajarannya akidah apa di sini? Al-Aqidah Wasithiyah. Siapa yang mengajarkan? Ustaz siapa? Ustaz Abdul Hamid ya. Coba nanti belajar kitab yang lain. Misalnya Al-Aqidah atau Hawiyah misalnya, atau Lum'atul I'tiqad, atau Aqidatul Ahlussunnah wal Jamaah. Di masjid yang lain, di ustadz yang lain. Semakin tergambar akidah Islam itu seperti apa. Semakin paham. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baru belajar tentang pembagian tauhid, terus dia mendapatkan syubhat dari luar, kok tauhid dibagi 3, dia bingung. Tapi begitu dia belajar sampai paham, nanti belajar dengan ustadz yang lain sampai paham, dia akan menjadi jelas. Ternyata orang-orang yang ya kasak kusuk di luar mengatakan bahwa kenapa tauhid dibagi 3 itu belum paham tentang tauhid. Kalau sudah paham, dia tidak akan mencela ulama-ulama yang menyatakan bahwa tauhid itu dibagi 2 atau 3. Beliau mengatakan wala yaktasiru, dan hendaknya penuntut ilmu tidak mencukupkan diri fil halqati, hanya belajar di 1 halqah ilmu, alas sama'i darsihi, untuk mendengar pelajarannya, faqat saja, idza amkanahu, apabila memungkinkan bagi dirinya. Fa inna dzalika alamatu qusuril himmati, karena belajar hanya di 1 halaqah itu pertanda kurangnya semangat dia di dalam menuntut ilmu. Kalau belajarnya hanya di 1 halaqah saja, berarti kurang semangat dalam menuntut ilmu. Wa adamil falahi, dan itu merupakan tanda tidak beruntungnya dia. Ya. Orang itu kalau hanya belajar di 1 halaqah tidak beruntung dia. Kurang beruntung orang tersebut. Wabud ittanabuhi, dan dia lambat di dalam mendapatkan perhatian dari ilmunya. Karena dia hanya belajar di 1 halaqah, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia memperbanyak halaqah, baik dengan gurunya itu maupun guru yang lain, maka itu menunjukkan semangatnya dia, dan dia akan mendapatkan keberuntungan dari menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Taib. Imam An-Nawawi pernah dijelaskan dalam tarjamahnya beliau. Tarjamah itu apa? Biografinya beliau. Sehari belajar 12 kitab Pak. Kitab berapa? Panjenengan coba sekali-kali Pak yang uangnya banyak, panjenengan pergi ke negeri Yaman, jangan pulang setahun di sana. Tanya Ustaz Abdul Hamid. Sehari berapa di majelis-majelis ilmu? Banyak sekali. Jadi kadang-kadang kami di Saudi Arabia sehari itu kadang-kadang bisa lebih dari 5 sampai 10 kitab dipelajari Pak. Di masjid sana. Karena di Saudi itu setiap habis sholat itu ada majelis ilmu di sana itu. Karena di Saudi itu 1 masjid ini ada syekhnya. Ada syekhnya yang ditugasi. Dan syekh itu 1 syekh itu pada subuh ngajar, pada zuhur ngajar, pada maghrib ngajar, pada isya ngajar, pada asar ngajar, pada maghrib ngajar, pada isya ngajar. Walaupun yang paling lama biasanya pada subuh, pada maghrib, dan pada isya ngajarnya. Pada zuhur dan asar itu paling 1/4 jam 20 menit. Kan jarang ya kita menemui pelajaran begitu. Jadi ngajar itu hanya 1/4 20 menit. Tapi jamaah itu senang Pak. Karena kalau zuhur dan asar kan waktu kerja, kalau terlalu lama nanti malah jamaah terganggu untuk bekerja. Di waktu istirahat itu mendengarkan ayat 1 dibacakan. Jadi kalau 1 ayat itu dibaca plus tafsirnya itu tidak sampai 15 menit 1 ayat ya, kecuali ayat yang panjang. Dan itu biasa di
Saudi Arabia, di negeri Yaman, di Mesir. Saya punya santri yang belajar di Mesir juga begitu. Jadi sehari itu belajarnya banyak. Makanya kenapa belajar di Indonesia 4 tahun dengan di luar negeri 4 tahun hasilnya kok berbeda? Karena di sana pelajarannya sangat banyak. Jelas ini para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang suka naik motor trail, mohon maaf. Kalau dia hanya 1 bulan sekali berlatih, beda nggak dengan yang setiap hari berlatih? Mana yang lebih canggih? Mana yang lebih lihai dalam mengemudikan motornya? Jelas yang setiap hari berlatih. Jelas ini para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah majelis ilmu. Dan jangan takut atau jangan terkena omongan orang. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, "Kamu kalau banyak ngaji malah tidak paham." Keliru. Kalau banyak ngaji malah banyak paham. Itu setan itu yang membisikkan begitu. Banyak ngaji kok tidak paham. Jarang ngaji itu loh yang tidak paham, Pak. Kalau banyak ngaji banyak paham. Ya, banyak paham. Memang begini, Pak. Saya berikan gambaran ya. Misalnya bapak-bapak hadir di sini setiap hari ada kajian. Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari ada pelajaran. Ustadznya berbeda-beda. Dan itu setiap maghrib semuanya. Panjenengan hadir. Kalau hadirnya masih setengah tahun atau 1 tahun, banyak belum paham memang. Tapi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun hadir, itu banyak pahamnya. Karena ilmu itu seperti itu. Ya, ilmu itu seperti itu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh lagi. Seorang baru belajar bela diri. Kalau baru setengah tahun belajar belum dapat apa-apa. Tapi kalau sudah 1 tahun setengah, 2 tahun setengah, dari sabuk putih, sabuk kuning, sabuk hijau, sabuk biru, dia sudah sabuk merah, tinggal 1 langkah sabuk hitam. Itu ilmunya semua sudah banyak. Jadi keliru kalau dikatakan banyak belajar itu membuat bingung, tidak. Ya, bingung itu karena jarang belajar. Kalau banyak belajar menjadi paham para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taim. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, siapa Ibnu Abbas itu? Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ya. Itu belum genap 13 tahun sudah khatam Al-Qur'an 2 kali dengan tafsirnya. Kira-kira terlalu cepat atau tidak dengan Rasulullah? Gurunya Rasulullah lah. Berarti panjenengan menyalahkan Rasulullah. Belum genap 13 tahun, Pak. Khatam tafsir 2 kali. Bukan khatam membaca loh. Tafsir Al-Qur'an. Makanya ketika di zaman Umar, Ibnu Abbas dijadikan sebagai Amirul Hajjnya. Jadi pimpinan jamaah haji. Masih muda sudah berfatwa di umur 15-an tahun. Sudah berfatwa, Pak. Umur 15 tahun sudah berfatwa. Anak-anak kita 15 tahun masih main sepak bola, Pak. Masih main game. Ya, Abdullah bin Abbas sudah berfatwa dan sudah menjadi pimpinan jamaah haji di usia masih belia 15 tahun. Kenapa? Belajarnya lama dan intensitas belajarnya tinggi para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saya yakin yang hadir di sini kebanyakan bapak-bapak yang tidak mondok ya. Belum hafal Al-Qur'an 30 juz. Coba panjenengan mondok 4 tahun, Pak. Insyaallah hafal Quran. Berani, Pak, mondok, istrinya ditinggal ya. Kalau sudah pensiun aja mondok di tempat saya, nanti saya ajar ya. Nanti seolah 4 tahun khatam Quran, baru pulang ke Singosari, Pak. Sudah tua, tunuk-tunuk gitu ya. Ya. Bisa nggak itu? Bisa. Kenapa tidak bisa? Para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita di Riyadh kalau tidak salah, usia 76 tahun mulai menghafal Quran. Sebelumnya belum ada keinginan menghafal Quran. Di usia 80 tahun setelah 4 tahun hafal 30 juz, bukan aja hafal juz 30 loh ya. Hafal 30 juz. Bukan hanya juz amma. Wanita 76 tahun di Saudi Arabia. Masya Allah. Jadi luar biasa. Nanti bisa tanya kok kepada Ustadz Abdul Hamid di negeri Yaman, tanya. Orang-orang tua belajar menuntut ilmu bisa, insya Allah. Bal ya'tani, bahkan hendaknya dia menaruh perhatian bisa irid durusi dengan seluruh pelajaran-pelajaran al-masyruhati yang diberikan penjelasan, yang disyarah dhabtan baik ya dengan aturan tertentu, wa ta'liqan maupun diberi penjelasan disyarah dengan ta'liq, komentar-komentar ringkas, wa naqlan maupun dalam penukilan saja disyarah dengan penukilan. Idza tamala dhihnuhu dzalika, apabila akalnya mampu ya
mengambil itu semuanya. Wa yusyariku, dan hendaknya dia menyertai ashabaha, teman-temannya, hatta ka'anna kulla darsin, hingga seakan-akan setiap pelajaran minha, dari pelajaran-pelajaran tersebut, lahu, dia memilikinya. Jadi hendaknya seorang itu menyertai teman-temannya yang rajin belajar. Jadi kadang-kadang teman itu membawa pengaruh para jemaah. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin taklim, ikut pelajaran, pasti kita akan apa? Juga akan rajin mendatangi majelis ilmu. Para jemaah yang rahmati Allah taala. Wala amri innal amra kadzalika lil haris, dan sungguh ya, dan sesungguhnya perkara itu, yang demikian itu hanya didapatkan oleh orang yang bersemangat saja. Lil haris, akan didapatkan oleh orang yang bersemangat saja. Fa in ajaza an dhabti jami'iha, kalau seorang tidak mampu atau lemah dari menerapkan seluruh ilmu-ilmu tersebut atau pelajaran-pelajaran tersebut, dia lemah untuk mengikuti seluruhnya, iktana, maka hendaknya dia menaruh perhatian bil ahammi, tentang ilmu yang paling urgen. Fal ahammi, kemudian ilmu yang pentingnya atau urgennya di bawah yang paling urgen minha tersebut, dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Jadi kalau di sini misalnya dari Senin sampai Jumat, saya beri contoh, itu kita bisa ikut-ikut. Kalau tidak bisa, misalnya kita kurang kuat memahami seluruh ilmu, ya sudah, kita pilih mana yang paling penting. Paling penting itu ilmu apa, Pak? Siapa yang bisa menjelaskan pada saya? Paling penting ilmu apa? Akidah dan tauhid. Tapi kalau ilmu akidah dan tauhid sudah kita pahami, setelah itu yang paling penting apa? Tentang fikih ibadah, supaya kita bisa beribadah. Kita sudah paham tidak boleh berbuat kesyirikan, kita harus mentauhidkan Allah. Kita baru belajar bagaimana kaifiyah mentauhidkan Allah, caranya bagaimana supaya tidak terjatuh kepada bid'ah. Orang kadang sudah tidak terjatuh kepada kesyirikan, tapi dia masih melakukan bid'ah. Kenapa? Tidak belajar fikih masalahnya, tidak belajar hukum-hukum agama, bagaimana tata cara, misalnya kaifiyahnya sholat, sifat sholat bagaimana, sifat wudhu bagaimana. Nah seperti itu para jemaah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia tauhid, akidah, fikih sudah belajar, ilmu apa yang dipelajari? Ilmu tentang Al-Quran, agar dia bisa baca Quran. Kalau sudah, ilmu tentang bahasa Arab, agar dia bisa memahami kitab-kitab para ulama, bisa memahami Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab para ulama. Seperti itu. Jadi utamakan ilmu tauhid dan akidah dulu para jemaah. Kalau misalnya panjenengan waktunya hanya 1 hari saja bisa belajar karena tuntutan pekerjaan yang menyibukkan, ya cari ilmu tauhid dan akidah. Kalau sudah, beralih kepada ilmu fikih. Kalau sudah, baru Al-Quran. Kalau kita sudah bisa beribadah, kita belajar tentang membaca Al-Quran dengan baik, tajwidnya, tahsinnya, sifatul hurufnya, kemudian kalau bisa menghafal sedikit-sedikit. Kalau sudah, kita beralih kepada ilmu bahasa Arab, supaya kita bisa memahami ya kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang kesemuanya berbahasa Arab. Jadi paham ya tahapan-tahapannya para jamaah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wayan bagi, dan selayaknya an yatadzakara, seorang penuntut ilmu itu saling mudzakarah, saling ya mengingat ilmu dengan temannya, saling ya mempelajari ilmu bersama temannya. Jadi kalau bahasa lainnya murojaah, jadi saling murojaah. Begini ya Bapak-bapak, ini pas belajar dengan saya, kemudian ada waktu istirahat, nanti kan ada waktu istirahat, setelah itu ada ustadz yang lain. Ketika ustadz belum rawuh, belum datang, panjenengan ada waktu istirahat, terus panjenengan bingung cara tanya, ini tadi apa ya ustadz penjelasannya, jangan bisa tanya kepada temannya. Jadi kalau tidak paham, tidak usah malu bertanya, karena diantara ya cara belajar ilmu adalah mudzakarah, saling mengingat dengan temannya. Tadi yang disampaikan surat apa ya? Saya ingatnya surat misalnya ya misalkan Ar-Rum ayat berapa ya? Coba Bapak nulis enggak tadi? Oh tidak nulis. Bapak di belakang nulis enggak? Oh nulis Ar-Rum ayat 11 ditulis. Ini namanya mudzakarah, saling mengingat ilmu. Kemudian ya an yatadzakara muwadhibu majlis syekh, orang-orang yang rutin menghadiri majelis syekh hendaknya saling memurojaah, mengingat kembali ilmunya. Ma waqa'a fihi, apa yang dia dapatkan dalam ilmu tersebut, minal fawaidi, berupa faidah-faidah.
berupa faidah-faidah ilmu. Contoh, saya berikan contoh. Saya yakin bapak-bapak pernah mendengar tentang asyhadu alla ilaha illallah dan semuanya sudah faham artinya. Apa artinya asyhadu? Saya bersaksi alla ilaha, bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah Allahu kecuali hanya Allah. Kemudian syahadat yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Tapi panjenengan belum tahu ya bahwa dua kalimat ini, yang satu namanya syahadatul tauhid, satunya namanya syahadatul rasul. Ya, belum tahu. Terus dijelaskan oleh Ustaz, Pak, asyhadu alla ilaha illallah disebut dengan syahadatul tauhid, syahadat persaksian tentang tauhid, keesaan Allah. Yang satu syahadatul rasul, persaksian tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu belajar lagi dengan Ustaz bahwa syahadatul tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun, ya tak? Ar-ruknul awal, rukun yang pertama la ilaha. Ar-ruknul tsani, rukun yang kedua illallahu. Dan dua rukun ini maknanya berbeda. Rukun yang pertama nafyun, penafian, menafikan segala yang disembah selain Allah. Rukun kedua itsbatun, penetapan, menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya faidah, Pak ini. Nah, faidah itu dicatat, kadang-kadang ada yang luput dari catatan. Ketika dia mendengar dari gurunya, dia baru dengar sekali, dia ingin memahami dulu dengan pikirannya, akalnya. Lalu dia terlambat mencatat. Dia bisa mencatat dari temannya dengan adanya apa? Mudzakarah ilmu. Wadawabiti, dan aturan-aturan, wal qawaidi, dan kaidah-kaidah, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Jadi ilmu itu kadang-kadang ada dawabitnya, ada kaidah-kaidahnya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an yu'idu, dan hendaknya mereka mengulang-ulang kalam syekhi, perkataan syekh, fima bainahum, pada apa-apa di antara mereka. Jadi mengulang-ulang sesama mereka. Jadi diulang-ulang ucapannya syekh itu. Nanti akan ingat ya. Contoh, ini bukan hadis ya, bukan ayat, tetapi kita sering dengar. Mungkin di antara panjenengan pernah dengar kalimat ini, kalamun nasi la yantahi. Dengar kalimat ini? Belum dengar? Kalau belum dengar ditulis ya. Kalamun nasi la yantahi, ucapan manusia tidak akan berhenti. Ucapan manusia itu tidak akan berhenti. Kalamun nasi la yantahi. Ini apa? Ini adalah ya faidah namanya. Faidah ilmu. Bahwa kalau kita beramal, jangan kita dengarkan ucapan manusia. Nanti kita meninggalkan amal. Karena walaupun kita sudah mengamalkan sebagus mungkin, kita berupaya sebaik mungkin mengamalkannya, pasti tidak luput dari apa? Ya, celaan manusia. Tidak luput dari penilaian manusia. Sholat kaya ngono, maca Quran kaya ngono. Padahal yang mau ngomentari tidak bisa. Contohnya apa? Ketika ada pertandingan timnas lawan Jepang, ya, gitu ya. Menang atau? Menang ya? Oh menangis. Oh menang. Ya itu. Ya tak? Kan pasti komentarnya banyak. Coba suruh main. Misalnya jamaah MAG ini main, Pak. Bukan 6-0, 60-0, Pak. Bukan 6-0 lagi. Karena kita masih pintar berkomentar. Makanya jangan dengarkan komentar orang. Jangan ngecat rumah sudah sepakat sama istri dicat hijau. Tamu datang, Pak gak pantas hijau, ganti biru. Pak, biru itu peteng gelap, Pak, ganti putih. Putih dikomentari orang, Pak, anak kecil banyak di sampai anak sama cilik-cilik kok dicoret-coret, ganti ireng pisan, ya ta? Karena dia mendengarkan ucapan orang. Jangan mendengarkan ucapan orang, Pak. Jangan. Jangan jualan misalnya membuat kue, mohon maaf, pisang goreng. Setiap kritikan orang jenengan langsung rubah apa namanya itu? Adonannya, rubah resepnya. Dia tidak punya resep yang menjadi panjenengan ciri khas panjenengan. Pasti ada kritikan, Pak. Coba kalau orang Jawa Tengah makan nasi pecel Kediri, kepedesan buatan? Pedesan, dikritik. Mas kepedesan, tiga gak pedas. Mantun-mantun orang Pare makan nasi pecel di Kediri. Nah, sego pecel gak pedas belas ya. Iya kan?
Akhirnya kita habis Pak dikritiki orang itu. Yang penting kita tidak melakukan pelanggaran agama dan pelanggaran aturan negara, kerjakan. Kalamun nasi la yantahi, ucapan manusia tidak akan berhenti. Jangankan kita, Rasulullah aja dikomentari para jemaah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dikomentari, Rasulullah SAW dikomentari, istri-istri Nabi dikomentari. Jangankan Nabi, Allah lah dikomentari Pak. Siapa orang Yahudi itu? Mengomentari Allah Subhanahu wa taala. Allah dianggap bakhil, mereka yang tidak bakhil. Coba Allah dinilai, bayangkan. Berani-beraninya menilai Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kaum yang menganggap ras mereka yang terbaik gitu. Orang yang sombong itu akan begitu, semua dikomentari Pak. Naudzubillahi min dzalik. Nah, seperti itu. Taib. Maka hendaknya seorang itu mengulang-ulang ucapan syekh. Ada lagi bisa dicatat ya. Ridhon nasi, ya, yang bisa nulis Arabnya ditulis, yang tidak bisa terjemahannya aja. Ridhon nasi, ridhonya manusia. Ridhon nasi, ridhonya manusia. Ghayatun tujuan, ghayatun tujuan. La tudroku, yang tidak bisa diraih, yang tidak bisa digapai. Ridhon nasi, ridhonya manusia. Ghayatun adalah tujuan, la tudroku, yang tidak bisa dicapai. Makanya kita dalam hidup mencari ridho manusia atau ridho Allah, bapak-bapak, ibu-ibu? Ridho Allah, bukan ridho manusia. Kita cari ridhonya Allah para jemaah. Karena manusia itu tidak akan bisa ridho kepada kita. Tapi kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu semuanya faidah ya, itu tadi bukan ayat, bukan hadis ya. Itu faidah namanya. Dan dari mana saya tahu itu? Mencatat. Lagi, kita beri faidah lagi. Faqitus syai'i, orang yang kehilangan sesuatu atau tidak punya sesuatu. Faqitus syai'i, orang yang kehilangan sesuatu atau tidak punya sesuatu, la yu'ti, tidak bisa memberi. Orang tidak punya duit, kalau kita minta duit bisa memberi Pak? Tidak bisa. Orang tidak punya ilmu bisa memberi, kalau kita mintai Pak tolong diajari, tidak bisa. Maka harus belajar, harus cari uang ya. Nanti kalau anak kita minta uang, kita punya uang ya. Kita belajar agama, kalau ada yang bertanya kepada kita, kita bisa menjawabnya. Karena faqitus syai'i, orang yang kehilangan sesuatu, tidak punya sesuatu, la yu'ti, tidak bisa memberi. Itu semuanya faidah seperti ini, faidah. Taib. Kemudian beliau mengatakan, fa inna fil mudaqarati, sungguhnya di dalam mudaqarah, di dalam saling mengingatkan tentang ilmu, saling memurojaah ilmu, mengulang-ulang kembali ilmu, itu ada naf'an, kemanfaatannya, aziman, yang agung, manfaat yang agung. Jadi ketika seorang itu mengulang kembali ilmunya bersama temannya, itu ada manfaat yang besar. Wayan bagi, dan wajibnya al-mudzakaratu fi dzalika, mengingat-ingat ilmu dalam hal itu, indal qiyami, ketika dia berdiri, min majlisihi, dari majlisnya, qabla tafarruqi, sebelum ya tercerai-berainya adhanihim, akal-akal mereka. Jadi kalau zaman para salaf dahulu, gurunya meninggalkan tempat, muridnya itu mudzakarah. Tadi apa kesimpulannya dari guru? Yang belum mencatat. Tadi apa kesimpulannya? Mencatat. Itu sampai sekarang di Saudi masih. Bisa tanyakan ustadz-ustadz yang pernah belajar di luar negeri, di Mesir, di Yaman, begitu. Jadi guru pergi itu saling cek-cek catatan Pak. Tadi dapat di mana gitu. Saling apa? Menyalin dari temannya. Itu namanya mudzakarah itu. Dan itu biasanya ingat terus, ya. Diingat terus. Berbeda dengan panjenengan menulis setelah itu dibiarkan. Kalau menulis, saya tadi mencatat ini, benar nggak ya? Ustadz tadi bilang begini. Oh iya, saya juga mencatat. Wah, saya belum dapat. Coba ditekan, coba dibacakan, saya catat. Lah, itu namanya mudzakarah itu. Itu namanya mudzakarah atau murojaah, mengulang kembali ilmu yang sudah disampaikan oleh guru. Wa tasattuti khawatirihim, dan sebelum ya terpisah-pisah pikiran-pikiran mereka, wa syududi ba'di ma sami'uhu, dan sebelum ya terjadi perselisihan dari beberapa yang didengar oleh mereka, an afwahihim, dari lisan-lisan mereka.
thumma yatadzakarunahu, kemudian mereka mengulang-ulangnya fi ba'dil awqat, di sebagian waktu-waktu mereka. Kemudian mereka mengulang-ulangnya di sebagian waktu-waktu mereka. Saya mengalami ketika mondok ya di Indonesia ini ya, itu mengalami kurang lebih, saya dimudahkan mondok sekitar 12 tahun dulu sebelum ke Saudi itu saya mengalami dulu, zaman dulu. Kalau sekarang sudah mulai jarang, karena anak sekarang itu kalau dikasih pelajaran lebih itu apa itu, kalau bahasa Jawanya ngeroweng apa, ngomel, mengeluh. Dulu kami ya para jamaah ya, itu kalau sore atau malam itu tidak ada pelajaran, itu membuat namanya kalau di pondok dulu majmu'ah shaghirah, small group kecil. Nanti salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Jadi dia seakan-akan kayak guru itu. Makanya rata-rata santri zaman dahulu itu keluar dari pesantren bisa mengajar. Santri zaman sekarang keluar dari pesantren, Mas ngajar ya, nanti dulu ya Pak ya, belum waktunya. Sebenarnya bukan belum waktunya, belum siap dia. Karena tidak pernah dilatih untuk apa? Mengajar. Jadi zaman dahulu begitu Pak. Ya, zaman dahulu itu begitu. Ya, makanya di beberapa pesantren ada yang namanya bahthul masail. Itu contoh itu. Santri saling debat tentang ilmu. Yang ini mengajukan hujah begini, yang ini begini. Itu bagus untuk mengingat ilmu yang telah dipelajarinya. Qala al-Khatib, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, wa afdalul mudzakarati, dan mudzakarah yang paling utama, yang paling baik, mudzakaratul laili, mengingat ilmu di waktu malam. Jadi mudzakarah ilmu di waktu malam hari. Wa kana jama'atun minas salaf. Mungkin saya beri tip, mau para jemaah ya. Ini saya kan bacakan kitab Tadhkiratus Sami. Sampai nanti ketik di YouTube. Itu banyak ustadz yang baca kitab ini. Jangan saya lagi yang didengarkan. Dengarkan dari ustadz yang lain, simak. Sambil tiduran disimak, sambil panjenengan istirahat disimak. Saya beri contoh begitu. Bapak-bapak yang belajar bahasa Arab sudah sampai bab misalnya mubtada khobar. Misalkan ya, jumlah ismiyah. Coba dengarkan di YouTube tuh banyak penjelasan mubtada khobar jumlah ismiyah muncul. Dengarkan. Nanti luar biasa itu kalau sudah mendengarkan, apalagi berkali-kali. Dan itu di waktu malam lebih bagus. Jadi mudzakarah ilmu di waktu malam lebih bagus. Makanya zaman dahulu kami mengulang pelajarannya di waktu malam. Dan bapak-bapak masih ingat ya, kita yang umur 50-an ke atas, itu dulu kalau malam mesti disuruh belajar pelajaran besok, betul nggak? Tidak, game-gamean bocah-bocah. Anaknya ustadznya game gimana Pak? Nggak usah anaknya aja dengan ya tak? Main game, suruh mengulangi pelajaran tidak mau. Kalau dulu kita mengulangi pelajaran, jadi besok pelajarannya apa, malam itu harus disiapkan bukunya, dibaca dulu, kemudian baru dimasukkan tas. Ibu saya itu guru galak dulu, dijewer kalau tidak mau belajar itu. Sekarang kan anak-anak tidak Pak, iya tak? Iya. Ada yang sibuk dengan HP, ada yang sibuk dengan televisi, ada yang sibuk main yang lain. Jadi dulu malam hari, wa kana jama'atun minal salaf, dahulu ada sejumlah ulama salaf, ulama terdahulu, yabda'una, mereka memulai fil mudzakarati, mengingat kembali ilmu, minal isya, semenjak selesai dari sholat isya. Selepas sholat isya mereka apa? Belajar. Farubbama, maka terkadang lam yaqumu, mereka tidak berdiri dari mudzakarahnya itu, jadi masih tetap duduk mengulang-ulang pelajaran, hatta yasma'u adzana subhi, sampai mereka mendengar adzan subuh baru selesai. Jadi mendengar adzan subuh baru selesai. Tayyib. Fa illam yajid talibu, apabila penuntut ilmu tidak mendapati man yudzakiruhu, orang yang bisa diajak untuk saling mengingat ilmu, mengulang-ulang ilmu, dzakara nafsahu, maka dia mengulang sendiri binafsihi, dengan dirinya sendiri, wa karrara, dan dia mengulang-ulangnya ya, makna ma sami'ahu, makna apa saja yang dia dengar dari gurunya, wa lafdhahu, dan lafaz yang dia dengar dari gurunya, ala qalbihi, dengan hatinya, dia mengulang-ulang dengan hatinya ya. Jadi tujuannya begitu, liya'laqa dzalika ala khatirihi, agar hal itu bisa terikat pada pikirannya,
Fa inna takraral makna, sungguhnya mengulang-ulang makna yang didapatkan dari guru, alal qalbi, atas hati, katakraril lafzi alal lisan, itu seperti mengulang-ulang lafaz pada lisan seseorang. Sawaan bisawa, sama persis. Jadi misalnya panjenengan tadi ya, tadi faedah dari saya ada 3 hari ini. Apa yang pertama, Pak? Kalamun nasi la yantahi. Coba panjenengan baca dengan hati, dilihat, dipahami. Itu sama dengan mengulang dengan lisan. Jangan dengan kata-kata kalamun nasi la yantahi, ucapan manusia tidak akan berhenti, ucapan manusia tidak akan berhenti. Sehingga panjenengan kalau dikomentari orang ya santai saja. Wong memang ucapan manusia tidak bisa berhenti. Wong masih punya lisan, oh Pak, ya bisa berkomentar. Seperti itu, nggak akan berhenti ucapan manusia. Kita berupaya sebaik mungkin pun dikomentari oleh orang, dikomentari oleh si fulan. Nah, coba diulang-ulang itu dengan hatinya. Itu seperti panjenengan mengulang-ulang dengan lisan. Wa qalla an yuflaha, dan sedikit seorang yang beruntung, sedikit penuntut ilmu yang beruntung, manik tasoro, seorang yang mencukupkan alal fikri, di atas pikiran, wa ta'akuli, dan pemahaman, bihadratis syaihi, dengan adanya syekh di hadapannya, khosatan secara khusus. Maksudnya apa? Sekarang panjenengan ya, saya ajari kitab ini, panjenengan menyimak paham, tapi sedikit keberuntungannya kalau hanya mendengar dari saya saja, ya, sedikit keberuntungannya. Makanya saya sarankan untuk mendengar dari yang lain dan mengulangi pelajarannya. Mungkin para jamaah kalau mengulangi pelajaran tidak punya catatan, tidak punya bukunya, tapi coba mendengar dari yang lain di kitab yang sama lah. Nanti disitulah mulai diberi kemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yatrukuhu, kemudian dia meninggalkan syekhnya, wa yaqumu, dan berdiri, wala yu'awiduhu, tapi dia tidak mau mengulang-ulangnya. Ya, maka berbeda dengan orang yang mau mengulang-ulang pelajaran dari gurunya. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin sampai di sini, ini sudah 1 jam lebih kita mengkaji. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan ya. Kalau ada pertanyaan terkait pelajaran, dan boleh walaupun di luar konteks pelajaran, silahkan. Ada acara apa ini Pak Cuma? Ada pawai di depan, tapi cuma lewat aja Ustaz. Cuma dalam lewat, rangka apa? Pawai seperti itu, tapi cuma lewat aja ini. Oh, lewat ya. Oke. Sebentar saat ini. Saya tutup. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah Ustaz. Ada istilah mulazamah, ada istilah daurah Ustaz. Apa perbedaannya Ustaz? Oke, sekedap oke. Ini kan lir-lir tuh ini. Iya. Ini ada pertanyaan Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Apa perbedaan daurah dengan mulazamah? Daurah itu kalau di Indonesia semacam diklat atau pelatihan kilat singkat. Diklat. Cuman daurah dalam istilah para ulama adalah menyelesaikan satu kitab dalam waktu yang singkat. Menyelesaikan satu kitab dalam waktu yang singkat. Apakah dia termasuk mulazamah atau ada bedanya dengan mulazamah? Kalau yang saya pahami, dia termasuk mulazamah. Karena mulazamah itu menyelesaikan kitab dengan seorang syekh. Itu mulazamah. Cuman dia bukan mulazamah yang lama. Mulazamah dalam waktu yang cepat atau ringkas. Ya, itu kalau daurahnya, mohon maaf ya, menyelesaikan kitab. Kalau daurahnya ya, hanya tematik ya, maka tidak bisa dikatakan mulazamah. Jadi tematik ya dikatakan menghadiri durus atau muhadharah, ceramah, gitu saja. Sebab daurah dibagi dua, ada yang tematik, ada yang menyelesaikan kitab. Yang besok ini tanggal 30 Juli sampai 4 Juli di Wisma Agro itu, Agro Wisata itu Batu,
Itu daurah para ustadz se-Indonesia itu daurah mulazamah karena menyelesaikan satu kitab. Cuman waktunya dipersingkat. Itu namanya mulazamah. Jadi mulazamah itu begini. Mulazamah itu dari kata-kata lazama yulazimu mulazamatan, dia melazimi gurunya, tidak meninggalkan gurunya dalam waktu yang lama untuk menyelesaikan kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Itu mulazamah. Dan mulazamah itu tidak mesti tidak punya gelar. Jadi saya garis atasi ya. Orang yang belajar di mulazamah tidak mesti tidak punya gelar. Saya di Saudi mulazamah, tapi saya juga kuliah. Jadi banyak peserta atau penuntut ilmu mulazamah itu juga punya gelar. Sekarang di Yaman, kalau panjenengan sekolahkan putra-putrinya di putranya ke Yaman, itu juga para penuntut ilmu yang mulazamah dengan syekh di markas. Kalau Yaman itu namanya pondoknya markas ilmu di sana, itu plus belajar di kampus-kampus yang ada di sekitar markas ilmu. Jadi pulang ke Indonesia dapat gelar dan juga dapat ilmu dari mulazamahnya. Mana yang terbaik, belajar di kelas atau mulazamah? Saya jawab belajar mulazamah yang terbaik. Tapi kalau bisa menggabungkan dua-duanya itu yang terbaik. Kalau bisa menggabungkan dua-duanya. Apakah penuntut ilmu yang belajar di Mekah dan Madinah itu pasti dia mulazamah? Tidak pasti. Kalau kuliah iya, tapi mulazamah tidak pasti. Karena kebanyakan itu banyak mahasiswa itu tidak mau menyibukkan diri atau membuat lelah tubuhnya, badannya dengan dia mulazamah. Mulazamah itu capek, Pak. Kalau di kampus kan ringan, tidak seperti di mulazamah. Mulazamah itu kadang-kadang dari pagi sampai jam 10 malam. Kami itu jam 10 malam baru selesai, pada subuh mulai mulazamah itu. Maka kadang-kadang penuntut ilmu tidak mau mulazamah. Tapi kelihatan. Jadi nanti dai yang betul-betul mulazamah dengan yang hanya kuliah. Kalau dari kuliah dia hanya kalau mengajar itu sistematis, tapi kedalaman ilmunya kurang karena dia hanya kuliahan saja. Tapi kalau dia mulazamah dan kuliah lebih bagus lagi, sudah sistematis dia menjelaskan dan dalam ilmunya. Minimal ya mulazamah, minimal mulazamah. Kalau di zaman ini alhamdulillah saya promosikan ya, walaupun bukan pesantren saya, Markas Ya Salam yang ada di Surakarta di bawah pimpinan Al-Ustaz Dr. Sufyan ya Baswedan LCMA hafizahullah taala. Di sana beliau membuka mulazamah. Kebetulan anak saya yang pertama dan putranya Ustadz Abdullah Amin yang kedua, putranya Ustadz Syafiq, putranya Ustadz Abdullah Taslim mulazamah di sana. Lah terus mereka sekolahnya bagaimana? Ambil paket saja, Pak. Sudah cukup. Wong paket itu loh bisa kuliah, paket C bisa kuliah, melanjutkan kuliah, sudah cukup. Karena ilmu mulazamah itu susah dicari, Pak. Di Indonesia masih jarang ilmu mulazamah. Jadi menyelesaikan kitab sampai selesai. Kalau di kelas kan, kalau waktu semesternya sudah habis, kitab itu belum selesai ya, kadang dikebut atau tidak diselesaikan. Betul tidak? Ya begitu. Kalau mulazamah diselesaikan sampai tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya agak panjang, Ustaz. Ya? Agak panjang pertanyaannya. Silakan, ya silakan. Monggo. Guru lebih mulia daripada orang tua. Apakah adab kepada orang tua kandung dengan adab kepada mertua berbeda? Kebetulan saya tinggal dekat orang tua saya dan beliau sering ke rumah. Alhamdulillah suami saya sangat taat pada ibunya, walaupun beliau tinggal di kota lain. Tetapi sama ibu saya yang dekat beliau tidak pernah menegur atau sekedar menawarkan makanan. Dikarenakan pernah tersakiti dengan kata-kata beliau sehingga suami lebih memilih diam dan dia menganggap itu hanya ibu mertua dan bukan ibu kandungnya. Tidak sewajib taat kepada ibu kandungnya. Apakah memang demikian, Ustadz? Baik, pertanyaan sangat bagus. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa guru itu didahulukan di dalam kita menghormati dan memuliakannya dibandingkan orang tua. Karena orang tua hanya memberikan jaminan ya kesejahteraan kita hidup di dunia. Kalau guru mengantarkan kita sampai masuk surga, maka harus lebih didahulukan di dalam kita berbuat baik kepada guru kita. Walaupun kita boleh ya terkadang mendahulukan orang tua dalam hal-hal tertentu. Kemudian bagaimana dengan mertua ya? Mertua memang bukan orang tua kita, tetapi kita membantu istri atau suami kita untuk berbakti kepada orang tuanya, itu adalah amal soleh. Jadi nanti masuk pembahasan ya surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Jadi begini, saya punya orang tua ya, berarti mertua bagi istri saya kan. Ketika saya berbakti, saya dapat pahala tidak? Ketika istri saya membantu saya untuk berbakti, bukan memusuhi orang tua saya, berarti dia dapat pahala juga. Dari kewajiban saya berbakti kepada orang tua. Bisa difahami kira-kira? Jadi para suami, para bapak, jangan segan untuk berbuat baik kepada mertua panjenengan. Karena itu dalam rangka membantu istri berbakti kepada ibu dan ayahnya, kan begitu. Ayatnya jelas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong kalian di atas kebajikan dan takwa. Dan kira-kira siapa yang berhak kita dalam hidup kita sehari-hari? Ya istri kita, pasangan hidup kita, suami kita. Jangan kita menolong orang lain, istri tidak ditolong. Jangan kita menolong orang, suami tidak dibantu, kan begitu? Keliru nggak itu? Ya tidak boleh. Kita dulukan yang ada di keluarga kita. Makanya lihat ya, dahulu kalau panjenengan membaca sejarah ya, Rasulullah itu sangat menghormati mertuanya, Abu Bakar Siddiq dan siapa? Umar ibnul Khattab, dihormati betul. Bahkan Rasulullah itu menghormati saudarinya Khadijah. Jadi kan pernah belajar nggak sirahnya? Rasulullah itu kalau saudarinya Khadijah datang disembelihkan hewan, Pak. Sering diantarkan daging, saudarinya loh. Bukan mertua lagi. Kedudukannya di bawah mertua, saudarinya Ibunda Khadijah. Bukan ibu bapaknya Ibunda Khadijah. Kalau ibu bapaknya sudah meninggal, Rasulullah menikahi. Tapi saudarinya Khadijah, saya lupa namanya. Itu Rasulullah berbuat baik kepada saudarinya Khadijah. Sampai Ibunda Aisyah cemburu dengan Rasulullah SAW. Seakan-akan Rasulullah tidak bisa melupakan apa Khadijah, sampai saudarinya datang pun dimuliakan. Nah sekarang kan tidak, Pak. Ibu mertua aja dimusuhi, apalagi saudarinya, saudaranya. Maksudnya ipar, paham ya? Saudarinya Khadijah berarti iparnya Rasulullah. Mari Pak, jangan kita orang yang jauh kita berbuat baik, orang yang dekat kita musuhi, jangan. Kita perbaikilah, ya kita perbaiki. Cuman saya kasih garis atas dan apa tanda petik. Yang namanya orang tua hidup di masanya, mertua juga hidup di masanya, betul tidak? Saya dan panjenengan hidup di masa kita. Jangan ya kita memaksa orang tua seperti kita, dan jangan kita memaksa anak seperti kita. Hidup di masanya masing-masing. Jelas para jamaah? Jelas, bisa dipahami maksudnya. Orang tua itu kadang-kadang kaku, karena dulu pendidikannya modelnya seperti itu, Pak. Dulu kalau tidak bisa jawab dipupuri dengan apa? Penghapus, ya enggak? Dilempar dengan apa? Penghapus. Dipukul dengan mistar kayu itu loh, penggaris kayu itu. Itu di zamannya orang tua dan mertua kita begitu. Ketika sikap mereka kepada kita kadang-kadang kasar, tapi kita buat saja dalam hati kita itu bentuk kasih sayang mereka menurut mereka. Kan begitu. Memang berat, saya ngomong juga mudah, Pak, tapi prakteknya berat. Untuk kita membantu istri kita berbakti kepada orang tuanya, istri membantu kita berbakti kepada orang tua kita, ya seperti itu. Kalau ditanya ada perbedaan, ya jelas ada perbedaan. Tapi bukankah membantu pasangan hidup kita untuk berbakti kepada orang tuanya itu adalah kebaikan? Kebaikan, ya adalah kebaikan pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tolonglah ya dihindari ya memusuhi mertua, memusuhi orang tua, memusuhi saudara ipar, saudara kandung, dihindari seperti itu. Kita jaga ya keutuhan rumah tangga kita, keutuhan keluarga besar kita dan seterusnya. Jadi kalau panjenengan kembali ke sejarahnya ulama-ulama terdahulu khususnya di zaman para sahabat tidak seperti itu. Mereka betul-betul bahkan Rasulullah itu menghormati dan memuliakan menantunya. Utsman bin Affan itu apanya Rasulullah? Menantunya. Ali bin Abi Thalib apanya? Menantunya. Pernah dengar kisahnya, nanti dicari sendiri hadisnya ya. Saya lupa riwayatnya siapa. Suatu hari Ali bin Abi Thalib berselisih dengan istrinya. Siapa istrinya? Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Salah satu istrinya Ali. Lalu Ali lari ke Masjid Nabawi. Kemudian beliau tiduran di masjid ya, sambil bersandar pada apa? Sikunya di masjid, begini, di tanah. Masjidnya Nabi masih berupa tanah. Rasulullah datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha, tanya tentang kondisi mereka. Fatimah cerita kalau Ali lagi marahan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemana dia Ali? Pergi ke masjidnya Rasulullah. Beliau hampiri ke masjid, Pak. Beliau tidak mengatakan jarno ya, bujuk kok ngono, golek ganti nah. Tidak ya. Tapi beliau hampiri ke masjid, Pak. Bener. Beliau hampiri ke masjid, lalu beliau mengatakan ketika ketemu, "Assalamualaikum ya Abu Turabkum." Abu Turab itu apa? Panggilan, karena Ali itu lagi tidur di pasir
wahai bapaknya pasir atau bapaknya tanah, kan bersandar pada pasir. Kum, berdiri kamu. Digandeng, diajak pulang. Akhirnya apa? Rukun kembali dengan Fatimah. Ini mertua yang tahu apa? Kondisi kejiwaan dari menantu. Bukan malah anaknya suruh cari gantinya. Lah, tidak mesti segala persoalan itu diselesaikan dengan seperti itu. Bisa diselesaikan dengan baik-baik para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian saya beri hal yang penting lagi. Orang tua atau mertua itu orang yang lebih tua daripada kita apa tidak? Pasti sudah. Kecuali mertua bisa jadi lebih muda daripada kita. Abu Bakar As-Siddiq mertuanya Rasulullah lebih muda daripada Rasulullah SAW, terpaut 2 tahun. Umar bin Khattab mertuanya Rasulullah SAW lebih muda, selisih dengan Rasulullah SAW sekitar 13 tahun. Tapi saya tanya pertanyaannya, saya balik dengan, jika mertuanya Rasulullah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma lebih muda, Abu Bakar lebih muda 2 tahun, Rasulullah meninggal 63, Abu Bakar masih 61. Rasulullah meninggal 63, Umar bin Khattab ketika itu usianya masih 51 tahun, terpaut ya, sekitar 12-an tahun. Coba ya, saya tanya, apakah pernah Rasulullah bersikap kasar pada mertuanya yang lebih muda daripada beliau? Dan saya yakin mertua panjenengan pasti lebih tua daripada panjenengan. Di Indonesia ini belum terbiasa ya, seorang laki-laki menikahi laki-laki 30 tahun menikahi 15 tahun, laki-laki 40 tahun menikahi 20 tahun, jarang ya. Sehingga mertua kita kebanyakan lebih tua daripada kita. Kira-kira kalau lebih tua harus dihormati atau direndahkan, Pak? Itu aja sudah kalau saya. Harus dihormati atau tidak? Dihormati. Malam ya, laisa minna kata Nabi. Ini hadis, nanti dicari sendiri. Laisa minna, bukan golongan kami. Man lam yukabbir kabirona, siapa yang tidak memuliakan yang tua di antara kami. Wala yarham sohirona, dan tidak menyayangi yang mudanya di antara kami. Jadi kalau kita tidak memuliakan yang tua, itu bukan golongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya dalil ini, nggak usah banyak-banyak. Kok tak dalili akeh gak diprakteknya percuma ya. Dipraktekkan, Pak. Kita sudah ngaji ya, ibu-ibu juga begitu. Sudahlah, anggap aja mertua kita, orang tua kita hidup di zamannya. Mereka menerapkan begitu karena hidup di zamannya, Pak. Dan untuk berubah itu sulit loh, Pak. Gak percaya? Sekarang bapak-bapak siapa yang usianya sudah 70-an tahun? Ada toh? Di sini 60 ke atas ada banyak ya. Panjenengan sudah punya menantu kan? Kenapa saya tanya, kenapa jarang tidur di rumahnya menantu? Boten kraos Ustaz. Gak bisa tidur saya. Gak bisa dipaksa, Pak. Itu menantu kalau dia kurang perhatian, kurang memahami orang tuanya, konturun ini bapak mesti ora gelem lah. Ibu ya ora gelem. Bukan begitu. Orang tua itu beda, Pak. Kalau tidur di rumah orang lain, dia tidak bisa tidur sampai subuh, Pak. Malah sakit nanti. Makanya kadang-kadang pulang malam hari dia, wes tak mulai aku, gak iso turu aku. Bukan menghina rumahnya anak dan menantunya, tapi memang begitu, orang tua begitu para jamaah. Jelas ya? Kira-kira wallahu alam bishawab. Insya Allah bisa memahami kesimpulan ini, nanti diterapkan di rumah tangganya masing-masing. Ada pertanyaan? Masih ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang agak cepat ya, Pak. Oke, Ustaz. Beberapa fatwa dari Syekh atau Ustadz tentang satu hal yang sama seringkali berbeda-beda. Yang manakah yang hendaknya kita ikuti, Ustadz? Bagus pertanyaannya. Mungkin fatwa tentang haji atau apa ya. Begini, Pak. Fatwa itu tidak mengikat. Kalau keputusan qadhi itu yang mengikat. Jadi keputusan qadhi itu hakim mahkamah Islam mengikat. Ketika dia memutuskan ini harus cerai, ya harus cerai. Tapi kalau fatwa tidak, Ustadz, saya demikian hubungan saya dengan suami saya, cerai atau tidak cerai, fatwa tidak mengikat. Ustadznya berfatwa cerai, dia bisa memilih tidak cerai. Tidak mengikat fatwa itu. Fatwa itu hanya apa? Ya pandangan hukum lah dari seorang alim. Kadang-kadang pandangan hukum itu berbeda, wajar. Antum tahu, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu pandangan hukumnya berbeda. Padahal Imam Malik belajar dengan salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Kurang apa? Imam Malik dengan Imam Syafi'i pandangan hukumnya berbeda fatwanya. Padahal Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Murid dengan guru itu. Apalagi bukan murid dengan guru.
Imam Ahmad pandangannya berbeda dengan Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i gurunya. Apakah mereka bertengkar berjamaah? Tidak. Berarti itu apa namanya? Istihad. Masuk dalam hadis Nabi SAW, idza istahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim dia beristihad menentukan satu hukum kemudian benar, dapat pahala 2, pahala istihad dan pahala benarnya. Jika salah dapat pahala 1, pahala istihad saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari benarnya istihad. Jadi itu istihad. Yang diikuti yang mana? Ya ini kalau kita sudah belajar ilmu, yang diikuti yang paling kita merasa mantap dengan pendapat atau fatwa tersebut. Kalau belum belajar ilmu, tanya kepada pihak ketiga. Jadi kalau ada 2 orang ustadz berbeda pendapat, tanyakan pada pihak ketiga, ustadz ini berpendapat begini, tanpa menyebut nama boleh, menyebut nama juga boleh. Dan itu bukan ghibah, karena dia ingin mendapatkan fatwa yang ketiga. Kira-kira panjenengan menguatkan yang pertama atau kedua? Oh, saya menguatkan yang ke-1, ya sudah, ikut aja yang ke-1. Karena mayoritas itu insya Allah lebih dekat kepada kebenaran walaupun tidak mutlak. Mana dalil saya? La tastami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Paham ya? Berarti pendapat mayoriti itu lebih dekat kepada kebenaran dalam banyak hal walaupun tidak mutlak. Makanya ulama salaf dahulu itu kalau jumhur itu apa? Mayoritas ulama sudah berpendapat, beliau berpendapat ini. Ustadz Abdul Hamid guru saya itu, beliau kalau sudah jumhur, beliau ikut pendapat jumhur karena mayoritas itu insya Allah lebih dekat kepada kebenaran. Karena umatnya Rasulullah tidak akan bersepakat untuk berdusta di atas kesesatan, tidak bersepakat umatnya Rasulullah. Jadi kalau 2 lebih kuat daripada 1. Makanya mutawatir lebih kuat daripada hadis ahad, betul nggak? Walaupun sama-sama sahihnya, seperti itu. Jadi caranya begitu ya nanti. Ya dilihat dulu. Kalau kita bukan orang yang berilmu tinggi, gak bisa membandingkan fatwa, ya kita tanya kepada pihak ketiga, ustadz yang ketiga, yang kira-kira merojikan yang mana, begitu saja. Tidak usah bertengkar. Wallahu a'lam bishawab. Contoh begini, kemarin ada tanya saya, jamaah saya, ustadz, ini ada ustadz berfatwa, haji tidak wajib lagi. Gimana ustadz? Saya bilang, sampai daftar haji. Tapi nanti kalau saya mati, panjenengan belum punya uang, ya sampai tidak berdosa karena belum mampu. Lah niat aja tidak. Daftar itu sudah niat. Kalau nanti tidak mampu, uang 25 juta panjenengan itu akan dikembalikan oleh pemerintah kepada ahli waris panjenengan. Jangan meninggal ya. Tidak mampu. Kalau ahli warisnya mau menggunakan untuk berangkat, biasanya atas nama ahli warisnya nanti yang menggantikan siapa? Ahli warisnya punya bude-bude saya itu suaminya meninggal, yang gantikan putranya. Jadi bude saya ditemani oleh siapa? Putranya, kan begitu. Gak usah khawatir Pak. Jadi kalau kita sudah niat haji, minimal dapat pahala dari niat kita, betul tidak? Niat. Lah niat kita gak pernah. Bagaimana dapat pahala Pak? Niat aja tidak ada. Niat untuk haji. Adapun kita tidak mampu, berarti kita tidak berkewajiban. Saat ini sampai meninggal kita belum bisa berangkat, tidak berdosa. Itu fatwa seperti itu. Jangan langsung, wah Ustadz iki kok haji gak wajib loh. Gak paham dia. Haji tetap wajib bahkan rukun Islam. Tapi bagi sebagian orang haji menjadi tidak wajib. Ustadz ini kalau suruh di Saudi, haji wajib gak? Ya wajib di Saudi. Wong lagi garek melangkah ya, tinggal melangkah saja, ya kan? Kalau sampai tinggal di Saudi punya uang tidak berhaji, ya dia berdosa Pak. Tapi kalau seperti kita Pak, ada sebagian daerah Pak, itu dipersulit oleh pemerintahnya untuk pergi haji karena pemerintahnya itu non muslim, sampai mereka harus jadi TKI dulu, jadi tenaga kerja asing dulu di Saudi supaya bisa haji. Saya nggak mau ceritakan pemerintah mana ya, saya dapat cerita begitu. Jadi ada beberapa pemerintahan itu sulit memberikan visa untuk haji itu, sulit Pak untuk pergi haji itu. Maka tidak wajib dalam kondisi demikian, walaupun dia berharta, dia sehat, karena ada satu istitoah yang tidak bisa perjalanannya tidak bisa. Sama dengan pandemi kemarin kan, kita tidak boleh keluar dari Indonesia, pemerintah Saudi juga tidak boleh melarang memasukkan orang dari luar Saudi kan. Berarti tidak wajib pada kala itu, walaupun kita sehat dan punya banyak duit. Jelas bisa difahami, ini contoh saja ya. Wallahu a'lam bishawab tentang fatwa. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Tadi disebutkan jika menuntut ilmu tidak hanya di satu halakoh, betul, bisa menuntut ilmu di masjid-masjid lain. Ya. Sementara untuk wanita sebaik-baik tempat adalah di rumahnya. Bagaimana menyikapi hal ini? Menyikapi hal ini, kalau
ibu-ibu dilarang suami pergi ke halaqah ilmu, dengarkan dari siaran langsung saya live saja. Saya beritahu ya, ini jadi ibu-ibu kalau misalnya putranya masih kecil-kecil atau keluar tidak ada suami misalnya kerja di luar Jawa atau luar kota, atau bahkan suami belum kenal sunnah melarang ibu-ibu hadir di pengajian, ojo ngaji ning kono iku teroris misalnya begitu. Ibu-ibu ngaji dari rumah saja, mendengarkan via apa? Ya, via live siaran langsung cukup. Jadi dahulu, perhatikan ya, tolong diperhatikan dengan baik ibu-ibu. Di zaman dahulu wanita-wanita sahabat itu dengar ilmu dari siapa? Dari suami-suami mereka. Tidak hadir di majelisnya Nabi. Oleh karena itu ada sebagian wanita yang minta hari Kamis Nabi mengajar mereka secara khusus. Jadi jamaah wanita. Itu hadisnya begitu. Hanya Kamis Pak ngajinya. Lah selain itu mereka dapat ilmu dari siapa? Dari suami mereka. Lah ilmu yang disampaikan suami kalau di zaman ini medsos yang menyampaikan. Paham tidak? Medsos yang menyampaikan sama. Ya. Kalau zaman dulu langsung suaminya. Zaman belakangan kitab, ya, kitab diberikan, dibaca, majalah Islam dibaca. Karena sekarang orang sudah tidak begitu membaca kitab atau majalah Islam. Sekarang ya medsos ini, siaran langsung ini. Ini seperti hadir di majelis Pak. Yang penting niatnya benar, insya Allah seperti hadir di majelis. Walaupun hadir di majelis seperti ini yang lebih baik tentunya ya, daripada membaca kitab atau mendengarkan penyampaian orang lain atau mendengarkan medsos. Tetap, tapi daripada kita tidak memiliki ilmu, maka tak ada rotan akar pun jadi. Peribahasanya gitu ya, tak ada rotan akar pun jadi ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan dulu Ustaz agar ada jeda karena jam 9 sudah ada kajian lagi Ustaz. Apa itu tadi? Dicukupkan mawon pertanyaannya. Terima kasih banyak. Biar dijawab Ustadz yang lain, ini bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alafu minkum, nasrun minallah, fatkun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun, albirru liman ittaqa wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.